Du FM Radio Nabawi Mulia. Masih barengan Ulfa Assegaf, sahabat mulia, untuk pagi hari ini di hari apa ini ya? Hari Rabu. Orang untuk mendapatkan sesuatu yang besar, mendapatkan sesuatu yang berharga, itu ternyata kalau kita kilas balik ya dari perjalanan hidup kita masing-masing aja. Jadi kalau kita hitung apa yang kita rencanakan, apa yang kemudian kita lakukan, dan akhirnya mendapatkan hasilnya itu tidaklah banyak yang kita rencanakan, justru yang tidak kita rencanakan berhasil di luar ekspektasi kita mendapatkan hal yang besar. Itu ya. Iya, contoh misalnya ada orang kuliahnya misalnya ya di teknik misalnya. Dia mengerjakan apapun yang ada di dalam bidang teknik, tapi ternyata bekerjanya bukan sama sekali di bidang teknik. Betul nggak? Ternyata dia berbisnis yang sifatnya adalah di luar dari ilmu teknik. Nah, betul. Itu kan sesuatu yang sangat tidak relevan dengan apa yang selama ini dia tekuni. Banyak juga yang terjadi begitu ya Pak ya? Begitu. Background aktivitas pendidikannya apa, tapi bekerjanya beda dengan itu ya Pak. Betul. Ya? Ada yang guru TK misalnya. Dia selama ini jadi guru TK. Ternyata setelah itu malah justru bukan jadi guru TK lagi. Dia menjadi wirausahawan yang sukses. Betul. Ada yang supir istilahnya ojek online. Oh ya. Tapi ternyata dia malah jadi pengusaha. Yang di luar dari apa yang dia usahakan itu tadi. Maka munculnya sesuatu yang tidak direncanakan. Ada orang yang cita-citanya pengen jadi dokter, kuliah di kedokteran, sudah kuliah di kedokteran, ternyata nggak jadi dokter. Udah kuliah di kedokteran tapi dia nggak pernah jadi dokter. Nggak pernah jadi dokter. Dia malah apa yang namanya usaha misalnya ya. Wirausaha yang di luar dari ilmu yang selama ini dia pelajari. Itu banyak. Bahkan ada orang yang kuliahnya di tadi ya bidang eksak seperti itu jadi wartawan. Mbak Ulfa sendiri juga sama ini kan. Jadi penyiar. Nah itu nggak nyambung kan? Nyambung. Itu. Padahal itu hitung-hitungan dan saya jadinya sama sekali nggak ngitung apapun. Sama sekali kan? Iya. Jadi apa yang kita pelajari, yang kita geluti, yang kita sudah ikhtiarkan selama itu mati-matian. Ternyata nothing, tidak kita gunakan dan tidak menjadi bagian dari kehidupan kita. Betul. Nah itu gimana Pak? Nah, kenapa bisa begitu? Maka itulah yang namanya sebuah keberuntungan seseorang. Itu sebetulnya bukan dari apa yang kita ikhtiarkan dalam bentuk tadi activity tadi, actionnya tadi. Tetapi di situ ada tangan-tangan Tuhan, yaitu semua manusia itu diatur rezekinya, diatur untuk mendapatkan kebaikannya. Itu atas dasar dia sudah ditakar semuanya. Nah, dan itu pula bahwa adanya takaran-takaran itu, kalau ada qada dan qadar itu, maka seseorang pun akan masih bisa diberi peluang yang lebih dari itu. Makanya dibuatkan ada sebuah aktivitas yang kalau dalam Quran itu dikatakan begini, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta, ya kan? Yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah tidak akan mengubah sebuah kaum keadaannya itu kecuali ketika kaum itu mengubah apa yang ada di dalam dirinya. Ya, itulah yang disebut dengan heartset dan mindset. Heartset dan mindset itu posisinya adalah manusia ini ketika dia mengubah pola berpikir, pola berperilaku, nanti akan ada sesuatu yang justru menarik rezeki tadi. Yang namanya keberuntungan tadi. Jadi keberuntungan itu tidak mesti dalam bentuk finansial, tetapi dalam bentuk apa? Kita menjadi orang yang hubungan suami istri menjadi harmonis, anak dengan orang tua menjadi semakin soleh, tidak ada yang neko-neko. Di dunia remaja dia terkendali, kan sesuatu yang berharga itu. Betul banget. Yang tadinya mau kecelakaan nggak terjadi, ataupun kalau terjadi hanya luka ringan. Ini kan sesuatu yang sangat mahal harganya.
ketika yang ada bencana musibah dia nggak terkena. Itu sesuatu keberuntungan. Maka kenapa ada salah satu peristiwa kecelakaan yang di tol Cimali ya, itu yang di dosen UGM itu, kan ada yang namanya duduk sama-sama di depan, yang terjadi yang satu meninggal, satunya tidak, drivernya masih hidup, ya. Kemudian yang duduk di belakangnya selamat, padahal ini mobilnya ringsek. Itu kan keberuntungan. Artinya sebuah peristiwa, di dalam peristiwa yang terjadi sama, tetapi nasib berbeda. Itulah yang namanya luck. Ini apakah bisa diduplikasi? Pertanyaannya kan gitu. Bisa. Tetapi kalau kita lihat aspek yang namanya ilmu intelektualitas, jadi usaha apa yang dilakukan dengan ilmu intelektualitas, maka ketika kita misalnya ilmu bisnis, lalu kita usahanya misalnya usaha jualan ayam, ayam misalnya sama jual ayam potong misalnya, maka jualan ayam potong dan ilmu yang sama bisa diduplikasi. Mbak Ulfa bisa dipelajari ya bisnis Pak ya? ayam potong, saya bisnis ayam potong, saya sukses, Mbak Ulfa meniru dengan ilmu yang saya tularkan, ilmu itu diterapkan persis, tapi hasil keuntungan ternyata jauh berbeda. Kenapa pertanyaannya begitu? Kok bisa? Nah kan itu karena perilaku masing-masing kita atau gimana Pak? Iya, karena di dalam diri manusia yang mengactionkan diri tadi, melakukan sesuatu dengan hal pola yang sama sepertinya, tapi ada sesuatu yang berbeda, yaitu di headset seseorang dan mindset seseorang. Maka kita bisa lihat kalau di dalam dunia kedokteran, Mbak, dokternya mendiagnosis penyakitnya A, B, C sama, dokternya juga sama, pemberian obat yang sama, ada yang sembuh, ada yang tidak sembuh, ada yang malah mati. Kenapa begitu? Itu tadi luck. Jadi itu maksud di luck ya Pak ya? Iya, ada sebuah keberuntungan karena di situ ada ilmu untuk bisa menjadi luck tadi. Nah, saya mau tanya itu. Ada ilmunya untuk bisa terus beruntung gitu Pak? Karena kan ya pasti kita pengen ya punya hasil yang sama dengan usaha yang sama ya kan Pak Tri. Nah itu apa? Kalau misalnya apa sih amalan gitu ya bahasanya, misalnya apakah amalan karena amalan orang beda-beda, makanya hasilnya pun akan beda? Amalan dalam bentuk fisik bisa sama, amalan hati yang tidak bisa sama, maka untuk bisa menyamakan amalan hati dan fisik harus dilinearkan, ada ilmunya itu. Nanti dibagi ilmunya. Tapi sebelum ke ilmu bagaimana untuk bisa luck, saya tertarik sama ini, amalan upaya sama, actionnya sama, amalan hatinya sama, apakah juga harus tetap plak sama? Misalnya saya dulu pernah punya teman, dia menceritakan kesuksesannya di Pak Tri. Saya ini alhamdulillah sukses karena saya melakukan memberi makan kucing setiap hari. Kalau orang-orang pada mengusir saya panggil. Terus saya mencoba untuk melakukannya. Terus saya dikomentarin, nggak semua yang dia lakukan juga sama diterapkan dengan kamu. Terus gimana? Katanya aku juga mau ATM loh gitu kan, action ya kan, mengamati, meniru dan melakukan itu loh Pak. Gimana? Itu sama kasusnya seperti saat istri saya mau S2 cari beasiswa. Posisinya sama, meniru teman saya yang pada saat itu. Teman saya ini orang yang selalu mengirim tahajud call sejak sebelum ada WA. SMS dia. Jadi konsisten. Dia itu mendapatkan beasiswa dari berbagai sumber yang bukan institusional. Saya mencoba dari apa yang dia lakukan, copy paste, tinggal ganti nama. Apa yang saya lakukan itu diberikan semua oleh dia, ilmu yang berkaitan yang amalan tadi. Tapi yang terjadi nggak ada satupun yang masuk. Pertanyaannya tadi yang dilakukan sama, physically, ya buat surat, apapun dikirim kemana dan sama pokoknya. Hasil tidak pernah bisa sama. Nah makanya tadi orang dalam bentuk tadi yang saya sebutkan, dengan melakukan bisnis A sama dengan dia juga bisnis A aksen gitu kan, ini ternyata hasilnya tidak sama. Salah satu contoh nih,
di perempatan mana itu Tugu, itu sebelah baratnya itu ada praktek dokter yang akhirnya jadi rumah sakit. Jadi saya nggak nyebut dokter siapa, sudah meninggal. Opskin, yang itu kemudian jadi rumah sakit ibu dan anak, sudah jadi rumah sakit. Kemudian anak-anaknya ada yang meneruskan jadi dokter, sama dari dokter Opskin. Yang terjadi sekarang ketika diteruskan bubar, artinya tidak berkembang dan tutup. Banyak sih Pak Andri ya cerita sama kan ya? Profesinya sama, duplikasi ilmunya sama, karena ilmu kedokteran kan pasti sama standar. Tapi kenapa dia tidak bisa melanjutkan rezeki yang tadi dari orang tuanya kembang baik, tidak mungkin ditularkan kepada anaknya? Itu tadi luck ya. Baik, nanti saya pengen tahu ilmunya Pak Tri ya untuk bagaimana bisa jadi orang yang luck gitu ya. Kita mesti break dulu, jangan kemana-mana, tetap di Salam Motivasi.